KPU sudah menerima pendaftaran dua pasang capres. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin mendaftar pertama. Selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD menjadi pendaftar kedua. Sedangkan Prabowo Subianto belum mengumumkan siapa cawapresnya. Terbaru, Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil riset mereka. Prabowo Subianto unggul dibandingkan dua bakal capres pesaing, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia LSI ini dirilis 19 Oktober 2023. Menurut survei, Prabowo mengantongi elektabilitas 37%. Angka ini meningkat sekitar 5% dibandingkan survei April 2023, di mana elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu sebesar 32,5%. Sementara itu, bakal capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo mengekor di urutan kedua dengan elektabilitas 35,2%, terpaut 1,8% dari angka elektoral Prabowo. Sama dengan Prabowo, tingkat keterpilihan Ganjar juga naik dibandingkan survei April 2023. Namun kenaikannya hanya sekitar 1% dari elektabilitas sebelumnya sebesar 34,1%. Selanjutnya, di urutan ketiga bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mengantongi elektabilitas 22,7%. Berbeda dari Prabowo dan Ganjar, angka elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menurun dibandingkan survei periode April 2023. Saat itu, Anies mencatatkan elektabilitas 25,9%. Untuk lebih jelasnya, berikut elektabilitas tiga bakal capres pemilu presiden Pilpres 2024 menurut survei LSI. Prabowo Subianto Januari 2021 35,5%, Mei hingga Juni 2022 33,1%, April 2023 32,5%, Oktober 2023 37%. Ganjar Pranowo Januari 2021 25,3%, Mei hingga Juni 2022 32,1%, April 2023 34,1%, Oktober 2023 35,2%. Anies Baswedan Januari 2021 25,7%, Mei hingga Juni 2022 25,1%, April 2023 25,9%, Oktober 2023 22,7%. Tidak tahu atau tidak jawab Januari 2021 14,5%, Mei hingga Juni 2022 9,8%, April 2023 7,5%, Oktober 2023 5,2%. Menurut survei, mayoritas yakni 73,2% responden merupakan pemilih kuat atau yang kecil kemungkinan mengubah pilihan. Sementara itu, sebanyak 23,4% responden merupakan pemilih lemah, yaitu yang masih mungkin mengubah pilihan. Dari tiga nama bakal capres, Prabowo memiliki komposisi pemilih kuat paling besar. Sementara itu, Anies mencatatkan komposisi pemilih kuat paling kecil. Lalu, pemilih lemah Ganjar tercatat yang paling sedikit, sedangkan pemilih lemah Anies menjadi yang paling banyak. Hasil survei LSI, Prabowo Subianto, pemilih kuat 74,7%, pemilih lemah 23,3%,
Ganjar Pranowo, pemilih kuat 72,8%, pemilih lemah 21,6%. Anies Baswedan, pemilih kuat 71,4%, pemilih lemah 26,6%. Adapun survei LSI ini digelar pada 2 hingga 8 Oktober 2023. Survei melibatkan 1.620 responden yang dipilih secara acak melalui metode multi-stage random sampling. Survei dilakukan terhadap seluruh WNI yang punya hak pilih di pemilu, yakni yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka. Dengan metode ini, margin of error survei sebesar kurang lebih 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini yang simulasi paling mungkin terjadi kalau 3 nama itu bertarung semua nanti. Ini simulasi kira-kira simulasi putaran pertama, kira-kira gitu. Ini simulasi putaran pertama. Datanya ada 4 data poin bisa kita bandingkan. Bisa terlihat di sini angka untuk Anies Baswedan memang cenderung stagnan atau stabil ya. Pada April lalu misalnya Anies di angka 26, sekarang di angka 23. Mengalami sedikit penurunan tapi penurunannya tidak terlalu tajam. Jadi kalau dibandingkan dengan 4 data poin ini, dukungan terhadap Anies cenderung stagnan atau stabil. Berbeda halnya dengan dukungan untuk Ganjar. Dukungan untuk Ganjar cenderung terus mengalami peningkatan meskipun peningkatannya juga cukup terbatas ya. Dari 25% pada Januari terus menjadi 32 pada Mei Juni 2022, menjadi 34 pada April, lalu menjadi 35. Untuk Prabowo sempat unggul tipis, sempat unggul cukup jauh dari Ganjar pada Januari 2021 dan angka 34,5%. Setelah itu Prabowo cenderung turun atau cenderung melemah sedikit pada Mei Juni 2022 sampai April, cenderung kalah dengan Ganjar sedikit di simulasi 3 nama. Tapi kemudian pada Oktober 2023 ini Prabowo mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 32 menjadi 32,5 menjadi 37. Jadi kalau kita simulasikan untuk 3 nama yang bertarung di putaran pertama, katakanlah begitu, pada awal Oktober 2023 ini Prabowo berada di angka 37, unggul tipis, tidak signifikan terhadap Ganjar yang mendapat 35,2, diikuti oleh Anies di angka 23%. Jadi lagi-lagi kita bisa melihat kalau peta secara keseluruhan belum ada perubahan yang terlalu berarti, dalam arti simulasi dalam arti putaran pertama akan cukup sengit pertarungannya. Kalau lihat dari angka-angka ini, terutama antara Ganjar dan Prabowo. Nah, bagaimana dengan apakah pemilih sudah betul-betul solid pilihannya? Nah, ini yang menarik menurut saya. Kalau kita ukur dari sisi ini, pemilih ada 73,2% pemilih yang dari simulasi 3 nama itu yang sudah menyatakan bahwa mereka sudah tetap pilihannya, sudah solid, 73,2%. Cukup tinggi ya. Yang masih bisa dengan mudah berubah itu ada 23,4% ditambah 3,3% yang belum menjawab dalam survei ini. Jadi ada sekitar 26,7%. Ada 27% pemilih yang masih mudah untuk berubah gitu. Dengan demikian maka kalau kita lihat di sini kembali ke simulasi 3 nama tadi, maka di putaran pertama akan terjadi pertarungan yang sangat sengit untuk memperebutkan pemilih yang masih mudah berubah. Jumlahnya sekitar 27%. Jadi akan terjadi pertarungan sengit terhadap 27% pemilih yang masih mudah berubah atau belum menentukan pilihannya saat ini. Kalau kita breakdown ke setiap nama, ini hasilnya pemilih Anies ada 71,4% yang sudah sulit untuk berubah pikiran atau berubah pilihan.
pemilih Ganjar ada 72,8% yang sulit untuk berubah pilihan. Pemilih Prabowo ada sekitar 75% yang sulit untuk berubah pilihan. Artinya pemilih solid di 3 nama ini hampir sama. Ada sekitar 70-75% pemilih di masing-masing calon, Anies, Ganjar maupun Prabowo, itu sudah sulit untuk berubah. Nah, apa ini artinya? Ini artinya lagi-lagi akan terjadi perebutan sangat sengit terhadap para pemilih yang masih mudah berubah, yang jumlahnya sekitar 20, katakanlah begitu, 20 sampai 27 atau 28%. Maka karena 20 atau 20 antara 20 sampai 28% itu jumlahnya tidak terlalu banyak, itu berarti sesedikit apapun jumlah pemilih akan menjadi perebutan dari setiap kandidat ini. Dengan kata lain, pertarungan akan sangat sengit, ya. Dalam bahasa Jawa itu, dalam bahasa Inggris itu disebut dengan every vote counts. Itu bahasanya Mas Yos di Singapura. Kemudian ini kemungkinan putaran pertama, ya. Nah, bagaimana kalau bagaimana putaran kedua? Maksud saya begini, ya. Di sini ini artinya kalau masih ada sampai 28 sampai katakanlah 22 sampai 28% pemilih yang masih mudah berubah pilihannya, itu berarti secara teori baik Anies, Ganjar maupun Prabowo sebetulnya masih punya kesempatan untuk masuk ke putaran kedua, Yos. Ya kan, karena ada 28%-an yang diperebutkan gitu. Kalau Anies misalnya dapat 15% dari itu, masih mungkin dia untuk masuk putaran kedua. Kalau Ganjar dapat 10 atau 11%, dia bisa masuk putaran kedua. Demikian juga dengan Prabowo. Kalau dapat 10 saja Prabowo, atau mungkin tidak terlalu banyak, misalnya 8% saja, Prabowo bisa masuk putaran kedua. Jadi dengan demikian baik putaran pertama maupun putaran kedua itu tampaknya akan sengit